pada para kepala desa juga masuk dalam pelanggaran Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2014 kembali digelar. Agenda sidang ke-8 ini adalah pembuktian, yakni pengesahan alat bukti yang telah diserahkan oleh para pihak yang berperkara. Tim kuasa hukum Prabowo Hatta optimis pihaknya akan memenangkan sidang gugatan sengketa Pilpres 2014. Adapun ada 10 alasan gugatan yang diajukan tim Prabowo Hatta pasca KPU mengumumkan hasil Pilpres 2014. Antara lain, surat edaran yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah tentang perekaman dan intimidasi kepada para kepala desa. Surat edaran tersebut bertujuan untuk menguntungkan calon presiden nomor urut 2. Edaran juga dikeluarkan Teras Narang sebagai Ketua Adat dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 2. Serta pembongkaran kotak suara di seluruh Indonesia oleh KPU tanpa perintah MK. Tim kuasa hukum Prabowo Hatta dihadiri oleh Elsa Syarif, Didi Supriyanto, Firman Wijaya, Magdir Ismail. Ketua Majelis Konstitusi Hamdan Zulfa memerintahkan 3 perbaikan administratif untuk pemohon, berupa lampiran permohonan awal, bukti fisik, dan penomoran bukti ganda. Tim kuasa hukum Prabowo Hatta Didi Supriyanto mengungkap tentang bukti fisik sudah dilampirkan namun kemungkinan terselip. Sedangkan dari pihak termohon, KPU harus melengkapi administratif seperti formulir C1, DPT seluruh TPS di Indonesia, juga bukti tertulis KPU daerah dan pembongkaran kotak suara sebelum diputuskan MK. Penyerahan kesimpulan dan perbaikan bukti fisik harus diserahkan Selasa ini jam 10, diserahkan ke bagian paniteraan. Sidang keputusan atau vonis akan dilaksanakan pada Kamis 21 Agustus 2014 pukul 14.00. Helna Sienca, Surya Dharma, Global TV, Jakarta. Pemirsa, silang pendapat terus berlangsung terkait daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB. Meski KPU bersikukuh dengan sikapnya, pihak lain yang bermodalkan peraturan perundangan berlaku menuding KPU melakukan pelanggaran serius. Lalu akan seperti apa akhir kisru DPKTB? Komisi Pemilihan Umum KPU tak bergeming terkait penggunaan daftar pemilih khusus tambahan DPKTB dalam Pilpres 2014 lalu. Menurut saksi ahli KPU, DPKTB jangan dipersoalkan karena dokumen yang sama digunakan dalam pemilu legislatif 2014. Demi menjaga hak konstitusi warga negara, hak politik warga negara, maka secara teknik administrasi mereka harus dilayani. Sebab kalau tidak, hak mereka kan hilang. Nah, untuk melayani itu solusinya ya menggunakan DPKTB. Dan ini bukan hal yang baru karena pemilu legislatif kita sudah pakai. Namun sejumlah saksi ahli memiliki pandangan berbeda. Langkah KPU dinilai pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Setidaknya ada 2 alasan mengapa KPU dinilai melakukan tindakan di luar kewenangan. Pertama, langkah KPU membuat DPKTB dinilai tidak berdasar hukum. Kedua, KPU dinilai membiarkan secara masif saat masyarakat menggunakan hak pilihnya. Termasuk ketika KPU membiarkan pemilih menggunakan daftar pemilih khusus tambahan DPKTB tanpa syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan berlaku. Selain itu, KPU juga membiarkan para pemilih yang menggunakan DPKTB menggunakan hak pilihnya di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Itu sebabnya sejumlah pihak menilai pemungutan suara ulang penting untuk menjamin peralihan dan legalitas kekuasaan yang akan datang. Karena sebetulnya tugas untuk menyusun daftar pemilih ya telah ditetapkan menjadi tahapan awal. Itu mengartikan bahwa pembentuk undang-undang sangat menginginkan KPU untuk mengutamakan tugas penyusunan daftar pemilih dengan masa jabatan yang 5 tahun itu. Kemenangan ya kalau paling tidak menunda keputusan KPU gitu ya, dengan cara pemerintah dilakukan pemungutan suara ulang kalau tidak seluruhnya di beberapa tempat yang secara nyata memang terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan kemarin. Paling tidak menunda keputusan KPU dengan cara melakukan PSU di beberapa tempat yang secara nyata terdapat kekeliruan. Mungkin masyarakat akhirnya akan sepakat bila dalih yang disampaikan KPU terkait DPKTB sulit diterima jika tidak berdasarkan hukum.
Di sisi lain, keadilan dan kejujuran menjadi elemen penting untuk mendapatkan legalitas utuh sebelum kekuasaan yang baru menjalankan mandat dari rakyat. Masyarakat pun berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan demi sebuah transisi kekuasaan yang bermartabat. Tim Liputan, Jakarta.